Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan ini, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan kau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan kau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sebelum kita masuk dalam firman, saya mau ajak kita berdoa. Lalu kemudian kita juga mendoakan anak-anak sekolah minggu kita untuk bisa mengikuti firman dengan baik, dan Tuhan boleh memberkati mereka. Mari kita membuka suara kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kasih-Mu bagi kami setiap minggu, dari minggu demi minggu. Kami boleh sama-sama hadir di dalam ibadah minggu. Kami boleh sama-sama mendengarkan firman. Kami boleh sama-sama diberikan pengertian demi pengertian. Dan kami mohon ya Bapak, biarlah firman yang dikatakan, baik bagi kami yang dewasa sampai kepada anak-anak kami, itu menjadi satu kebenaran yang kami imani dalam kehidupan kami, yang kami hidupi dalam kehidupan kami, yang terus memproses kami di dalam pengudusan. Pimpin hamba-Mu, pimpin guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Pakai mereka ya Bapak sebagai alat kuasa dari Tuhan
untuk menyampaikan segala perkataan yang bersumber dari Tuhan, yang boleh membangun iman kami, yang makin membawa kami dekat dengan Tuhan, yang makin membentuk kami serupa dengan Kristus, dan makin menyatakan hidup dalam kekudusan. Tolong sertai Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak sekolah minggu boleh masuk ke dalam ruang kelas. Kita kembali ke dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal ketiga ini menarik sekali, dimulai dengan satu kata, yaitu adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang di malam hari didatang kepada Yesus Kristus untuk berbicara dengan Yesus Kristus. Tapi pada waktu kita membaca mengenai keterangan ini, suatu malam ada seorang Farisi datang kepada Yesus Kristus untuk berbicara dengan Yesus Kristus. Maka saya yakin pada waktu kita membaca bagian ini dan mulai masuk ke dalam pertanyaan yang diajukan oleh Nikodemus dan percakapan yang dibuka oleh Yesus kepada Nikodemus, itu adalah dua hal yang sepertinya tidak bersangkut paut satu dengan yang lain. Contohnya bagaimana? Pada waktu Nikodemus datang kepada Yesus, dia berkata kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah atau engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Lalu pada waktu kita mendapatkan pertanyaan ini, jawaban apa yang seharusnya diberikan oleh Yesus Kristus? Guru atau Dawis, aku tahu engkau adalah seorang guru yang disertai Allah, karena tanda-tanda yang engkau lakukan tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Kalau Bapak Ibu yang mendapatkan pertanyaan ini, apa yang menjadi jawaban? Kita pasti mulai menjelaskan, kan? Apa yang engkau katakan itu adalah benar. Apa yang aku lakukan bersumber dari Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal-hal yang aku lakukan kalau Allah tidak menyertai dia. Itu seperti pada waktu ada seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus Kristus dan dia bisa melihat kembali. Pada waktu itu terjadi pembicaraan di antara orang-orang Yahudi dan murid-murid Yesus Kristus juga. Waktu itu murid Yesus bertanya, "Guru, orang ini adalah orang yang buta. Apa yang membuat dia buta? Apakah karena orang tuanya berdosa atau dia yang berdosa?" Lalu Yesus berkata, "Bukan karena orang tuanya berdosa, bukan karena dirinya berdosa, tetapi melalui kebutaannya pekerjaan Tuhan akan dinyatakan seperti itu." Lalu Yesus menyembuhkan orang itu. Pada waktu orang itu sembuh, dia menggemparkan seluruh daripada mungkin Israel dan membuat mereka bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa sembuh? Tetapi ada kelompok yang tidak setuju dengan hal itu dan mereka berkata, hal ini pasti bukan dari Allah. Kenapa? Karena dilakukan di hari Sabat. Kalau Allah yang melakukan satu mukjizat, harusnya tidak di hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari beristirahat. Kenapa ada seseorang yang menyembuhkan orang buta atau orang sakit di hari Sabat? Dan mereka berkata, ini pasti bukan dari Tuhan. Lalu mereka panggil orang itu, menginterogasi orang itu dan bertanya, atas kuasa siapa orang itu melakukan? Lalu orang buta ini jawab apa? Dia bilang, kamu sendiri pasti sudah tahu. Saya intinya capek mengatakan ini berulang-ulang. Coba teliti. Dari zaman dulu, adakah orang yang matanya buta bisa dicelingkan? Kalau bukan kuasa Tuhan yang mengerjakannya, ada nggak satu kuasa pun yang bisa melakukan hal itu? Jadi pada waktu Yesus melakukan mukjizat, tanda, harusnya tanda itu membawa orang melihat kepada pribadi Kristus. Dan ketika melihat pada pribadi Kristus, mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Kristus tidak mungkin bisa terjadi kalau Allah tidak pernah menyertai dan memberkati apa yang Yesus lakukan. Tetapi bukan sampai di situ saja melampaui daripada pemikiran Yesus hanya guru. Yesus adalah nabi yang diutus. Tapi kita harus bisa lihat kalau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang tunggal itu yang datang ke dalam dunia. Jadi pada waktu Nikodemus bertanya kepada Yesus, "Guru," atau membuka pembicaraan, "Kami tahu engkau adalah guru, seorang yang diutus oleh Allah. Tanda-tanda yang kau lakukan bukan
bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Yesus harusnya menjawab seperti tadi mungkin. Tetapi menariknya adalah Yesus nggak menjawab seperti tadi, tapi Yesus berkata bahwa sesungguh-sungguhnya jika engkau tidak dilahirkan kembali, atau jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Loh, Nikodemus tidak berbicara mengenai kerajaan Allah kok. Kenapa Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah? Lalu Nikodemus juga tidak berbicara mengenai bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan itu, tetapi Yesus di sini justru mengangkat bagaimana seseorang itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu melalui kelahiran baru. Seolah-olah tidak nyambung sama sekali. Tetapi saudara, kalau kita membaca di dalam ayat ke-24 dan 25 dari pasal 2, kita akan mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus bukan tidak nyambung, tetapi apa yang dikatakan Yesus itu langsung menusuk ke dalam hati dari Nikodemus dan menjadi satu jawaban terhadap pergumulan yang Nikodemus alami dalam kehidupan dia. Kita boleh baca dalam Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi pada waktu Yesus melayani dalam dunia, dia memiliki banyak sekali pengikut. Pengikutnya mungkin ribuan orang, yang kemanapun Yesus pergi, mereka mengikuti Yesus Kristus. Tetapi menarik sekali, pada waktu Yesus melihat mereka, Yohanes berkata Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Apa sebab? Karena Yesus tahu hati mereka. Yesus tahu apa yang memotivasi mereka untuk datang mengikuti Yesus Kristus. Dan hal itu tidak ada hubungannya dengan Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang kekal itu. Yang mereka tahu saya disembuhkan, yang mereka tahu perut saya dikenyangkan, yang mereka tahu kalau mereka memiliki raja seperti Yesus Kristus, maka kerajaan Israel akan jaya. Tidak ada lagi mungkin tindasan perbudakan atau penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap bangsa Israel ini. Tetapi tujuan Yesus bukan itu. Tujuan Yesus adalah memberi pembebasan yang lain dari apa yang dipikirkan oleh orang banyak ini. Sebab itu Yesus berkata, aku tidak mempercayakan diriku kepada mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam Kristus dan apa yang Yesus kerjakan seperti itu. Nah, masuk ke dalam pasal 3 ayat 1. Di sini dikatakan ada seorang Farisi. Kalau Bapak Ibu baca di dalam bahasa aslinya, sebenarnya kata yang lebih tepat bukan seorang Farisi yang menemui Yesus bernama Nikodemus, tetapi adalah seorang manusia yang merupakan seorang Farisi yang datang menemui Yesus Kristus. Kata manusia itu ditekankan di situ. Kenapa? Karena di pasal 3 ini mau membawa kita melihat sebenarnya Nikodemus ini adalah salah satu dari orang banyak yang datang kepada Yesus, yang Yesus tidak percayakan dirinya kepada mereka atau bukan. Dan pada waktu mereka datang dan Nikodemus ini datang kepada Yesus, Yesus tahu hati dari semua orang itu, seperti halnya hati dari Nikodemus ini sendiri. Apa yang menjadi pergumulan? Itu sebabnya kelihatannya Yesus bypass basa-basi yang dilakukan oleh Nikodemus sebagai satu pembukaan topik pembicaraan seperti itu, tapi dia langsung masuk ke dalam esensi dari apa yang menjadi kesulitan Nikodemus, yaitu bagaimana saya bisa ada di dalam kerajaan Allah dan melihat kerajaan itu. Dan kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena di dalam pemikiran dari orang Farisi dan orang-orang Yahudi, keberadaan mereka di dalam kerajaan Allah itu sebenarnya tidak ada sangkutnya pautnya dengan kelahiran baru. Tetapi yang menjadi esensi dari keberadaan mereka adalah kalau mereka adalah keturunan Bapak Abraham, 12 suku Israel, dari garis darah, itu bisa dibuktikan mereka punya kehidupan terjamin
di dalam kerajaan Allah. Kalau mereka disunat pada hari ke-8, itu mengkonfirmasi mereka adalah bangsa yang memiliki janji Tuhan. Kalau mereka kemudian diberikan hukum-hukum Tuhan, itu juga menjadi satu petunjuk kalau bangsa ini adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, karena ada hukum Tuhan bersama-sama dengan mereka. Jadi pada waktu mereka bicara siapa yang ada di dalam kerajaan Allah, ya umat Israel, umat Allah, anak Abraham yang disunat pada hari yang ke-8, yang memiliki hukum Tuhan. Lalu di antara mereka ada nggak yang memiliki kualifikasi yang lebih pasti dan lebih terjamin orang dalam kerajaan Allah? Ada, yaitu Farisi. Karena Farisi adalah orang yang betul-betul berusaha menerapkan hukum Musa di dalam kehidupan mereka. Bahkan demi untuk menerapkan hukum Musa, mereka mengatakan diri mereka Farisi, yang berarti kami adalah orang yang dipisahkan dari umat Allah yang lain, yang mengkhususkan diri kami untuk bisa melayani Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, dan hidup bagi Tuhan. Dan Nikodemus adalah bukan cuma Farisi, tetapi dia adalah pemimpin agama Yahudi, dan dia juga adalah guru agama. Saudara, kemarin di Jogja ada pertemuan BKS, dan di dalam pertemuan itu tujuannya adalah untuk mempertemukan Kapolda dengan para pemimpin agama di Jogja, pendeta, pastor, dan semuanya. Tapi Kapoldanya gak bisa hadir, akhirnya diwakili oleh satu orang. Dan kemudian dia juga Kristen. Dia duduk di antara saya dan ada satu hamba Tuhan, ketua BKS dari Jogja DIY. Lalu ketika dia waktunya berbicara, dia maju ke depan kayak gitu. Dia keluar kalimat kayak gini pertama, aduh, saya masuk sini saya nggak pede sama sekali untuk berbicara di hadapan pendeta-pendeta dan pastor semua. Begitu saya masuk, tekanan Roh Kudus itu begitu kuat sekali menghimpit saya merasa gerah sekali dan nggak yakin sekali. Akhirnya waktu itu terakhir saya candai, maksud bapak duduk di antara dua pendeta ya, satu pendeta BKS, satu saya kayak gitu. Jadi bapak merasa terhimpit oleh dua pendeta seperti itu. Dia cuma ketawa aja. Tapi dia bilang maksudnya adalah dia datang di antara kelompok pendeta dan dia harus berbicara atau memberi kesaksian seperti itu. Dan dia merasa dia tidak punya kualifikasi itu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa pendeta itu adalah orang-orang kudus, dan sedangkan dia adalah orang-orang berdosa. Adalah maksudnya kalau Tuhan datang, siapa orang pertama masuk surga? Kemungkinan besar para pendeta, para pemimpin agama seperti itu. Nah kira-kira nggak jauh beda ya. Kalau kita melihat Nikodemus, pemimpin agama, guru agama, dan orang yang bahkan dikatakan guru dari guru-guru agama, pasti dia adalah orang yang sangat saleh sekali, orang yang menjadi panutan dari semua orang di dalam ibadah pada Tuhan. Jadi siapa yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga? Enggak. Mungkin yang pertama urutannya adalah Nikodemus, bukan yang lain. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus Kristus, Yesus bilang, siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Orang yang dilahirkan kembali. Kalau dia tidak dilahirkan kembali, bisakah dia masuk ke dalam kerajaan sorga? Jawabannya tidak. Dan yang tidak dilahirkan kembali, yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu siapa? Bukan hanya orang-orang yang tidak dilahirkan kembali, yang bukan Farisi itu, tetapi juga termasuk Farisi dan juga Nikodemus sendiri. Artinya adalah pada waktu Nikodemus mendapatkan jawaban dari Yesus ini, maka Yesus mau mengatakan, hai Nikodemus, kamu bersandar dengan namamu, kamu bersandar dengan silsilah Tuhan, kamu bersandar dengan kesalehan dirimu sendiri kan. Kamu bersandar kepada jabatanmu sebagai pemimpin orang Yahudi dan juga guru agama kan. Kamu bersandar kepada perbuatan dan usaha kebaikanmu kan, di dalam ketaatan kepada hukum Tuhan. Saya kasih tahu ya, kalau kau tidak dilahirkan kembali, semua yang kau lakukan itu sia-sia. Gak ada gunanya sama sekali.
kau tidak akan bisa ada di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, perkataan Yesus itu menghancurkan pemikiran dan kesalehan dan segala kesombongan yang dimiliki oleh kaum agamawan atau orang-orang rohani, karena semuanya mengatakan bahwa usaha itu yang menjamin kita. Tapi Yesus berkata, tidak, semua itu gak ada yang bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali kelahiran baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Nah, hal ini dikatakan di mana? Ayat yang ketiga dan juga ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah Yesus sedang mengangkat satu tema yang baru, topik yang baru, yang sama sekali tidak dipahami oleh Nikodemus ataupun oleh orang-orang Yahudi? Karena apa? Karena seolah-olah pada waktu Yesus berbicara seperti ini, Nikodemus berkata seperti ini, Guru, kamu tahu tidak, saya ini sudah tua, saya punya rambut mungkin sudah putih semua, orang tua saya sudah mati. Masa engkau mau minta saya masuk kembali ke dalam rahim mama saya, lalu melahirkan saya kembali, dan itu membuat saya ada di dalam kerajaan Allah? Itu adalah hal yang mustahil. Saya tidak bisa memahami hal ini. Tapi jawaban Yesus sebenarnya bukan memberikan satu tema yang baru, tetapi Yesus mau menunjukkan sebenarnya Nikodemus itu tidak mengerti firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Karena apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang kelima sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama, baik itu di dalam Yehezkiel ataupun di dalam Yeremia. Bapak Ibu boleh pertama membuka Yeremia 31 ayat 31. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Di sini ada penekanan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Yang lama itu dengan Abraham, yang baru itu apa? Dengan kaum Yehuda di sini atau kaum Israel. Tuhan akan mengadakan. Berarti ada dua perjanjian yang akan Tuhan tegakkan dengan Israel atau dengan Abraham dan keturunannya. Lalu Bapak Ibu boleh buka Yehezkiel 36 ayat 25 sampai ayat 27. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di sini perjanjian baru itu berbicara mengenai hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mendengarkan perkataan Tuhan, roh yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dari umatnya. Jadi pada waktu Nikodemus berbicara mengenai kelahiran baru, seharusnya ketika dia mendengar perkataan Yesus itu, dia merujuk kepada Yehezkiel 36 ataupun Yeremia 35 atau 31. Tetapi anehnya adalah pada waktu Yesus berbicara mengenai kelahiran baru, dia persis seperti perempuan Samaria ataupun dengan orang-orang lain yang ketika mendengar perkataan
rohani, yang disambung adalah duniawi. Misalnya pada waktu perempuan Samaria itu diminta Tuhan memberikan air, lalu Tuhan Yesus berkata, kalau kau minum air yang aku berikan, engkau akan tidak akan memiliki rasa haus lagi selama-lamanya. Kau akan dilegakan seperti itu. Perempuan Samaria ini berkata, kamu saja gak punya timba kok, mau kasih saya minum air. Dari mana engkau dapatkan air itu? Saudara, ada banyak sekali kasus yang menyatakan bahwa apa yang Yesus katakan mengenai hal rohani itu tidak nyambung sama sekali dengan apa yang dipikirkan oleh orang yang Tuhan Yesus ajak bicara. Nikodemus salah satunya. Dia gak ngerti firman. Harusnya kalau dia mengerti firman, dia langsung merujuk, oh Yesus bukan berbicara mengenai kelahiran fisik, tapi ini adalah kelahiran rohani, di mana Tuhan memberi hati yang baru kepada manusia yang bagaimana? Yang berdosa, yang tidak taat kepada Tuhan, yang mengeraskan hati kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, inilah orang yang diberi hati baru, yang layak atau yang bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Nikodemus bilang, enggak, saya enggak paham. Apa yang membuat dia tidak paham? Ada dua hal. Pertama adalah di dalam ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maksudnya adalah selama seseorang itu lahir dari daging, maksud daging itu bukan lahir secara fisik saja. Papa saya melahirkan saya, lalu saya melahirkan anak saya melahirkan anak lagi seperti itu. Tetapi Yesus mau mengatakan segala sesuatu yang dilahirkan dari daging atau dari dosa dan di bawah kuasa dosa tidak mungkin bisa melahirkan roh. Semua yang lahir dari daging tidak mungkin bisa mengerti hal-hal yang rohani. Semua yang lahir dari daging hanya bisa melakukan hal-hal yang daging lakukan. Itu terbaik. Maksudnya adalah selama kita lahir di dalam kondisi berdosa, tanpa intervensi dari Tuhan, tanpa karunia kelahiran baru dari Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti hal-hal yang rohani, hal-hal yang berkaitan dengan Kristus, hal-hal yang benar, hal-hal yang bersumber dari sorga. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasal 2, di situ ada kalimat seperti ini. Kalau andai kata mereka mengerti tentang Yesus Kristus, mereka tidak mungkin akan menyalibkan dia. Karena apa yang terjadi pada Yesus tidak pernah ada di dalam pemikiran manusia sebelumnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah butuh hati yang baru, butuh kelahiran kembali. Tetapi untuk memiliki kelahiran kembali, apakah itu adalah sesuatu yang opsional? Bukan. Itu adalah sesuatu yang merupakan keharusan dari setiap orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Jadi selama kita belum dilahirkan kembali, maka kita tidak akan memiliki bagian sama sekali di dalam kerajaan Allah. Dan tidak ada satu usaha pun yang dilakukan oleh manusia yang bisa membuat Allah itu melahirbarukan kita. Kelahiran baru, atau pertanyaannya adalah seperti ini: adakah sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kelahiran baru? Jawabannya apa? Tidak. Saya ulangi ya. Adakah sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kelahiran baru? Jawabannya apa? Tidak. Kalau saya tanya, adakah sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan keselamatan? Jawabannya tidak juga. Boleh nggak saya jawab? Ada. Kalau Bapak Ibu tanya lagi, apa itu? Percaya Yesus.
Jadi kelahiran baru ada yang bisa kita lakukan? Tidak. Tapi keselamatan didapatkan melalui apa? Percaya kepada Yesus, bukan sebagai satu tindakan kita, perbuatan kita, dan usaha kita, tapi sebagai respon dari apa yang Tuhan kerjakan bagi diri kita. Iman adalah anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, intinya adalah kelahiran baru itu adalah satu keharusan. Dan pada waktu kita bicara kelahiran baru itu adalah satu keharusan, adakah sesuatu yang kita bisa lakukan untuknya? Jawabnya tidak ada. Itu sebabnya Charles Simeon itu berkata seperti ini: tanda seorang yang dilahirkan kembali adalah apa? Kerendahan hati dan remuk hati. Saudara, orang yang betul-betul mengerti anugerah Tuhan dan kelahiran baru yang Tuhan kerjakan, gak mungkin bisa menyombongkan diri dan meninggikan diri. Tapi dia akan menjadi orang yang betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meremuk hati, karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang gak pantas sama sekali ada dalam kerajaan Allah. Karena dia adalah daging yang melahirkan daging, bukan roh yang melahirkan roh dalam hidupnya. Jadi ini hal yang pertama ya. Berbicara mengenai seseorang bisa dilahirkan kembali, bukan karena sesuatu yang dia bisa kerjakan, dia lakukan, tetapi karena itu adalah pekerjaan Allah di dalam hidup dia. Karena roh adalah roh, itu adalah hal yang supranatural yang Tuhan lakukan di dalam hati manusia, bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mendapatkannya, tetapi untuk bisa mendapatkannya. Maka masalah yang dialami oleh Nikodemus bukan karena dia tidak mengerti, bukan karena dia kurang bukti, tetapi dia tidak beriman kepada apa yang Yesus katakan kepada diri dia mengenai kebenaran yang Tuhan ungkapkan itu. Jadi kelahiran baru itu adalah hal supranatural yang Tuhan kerjakan dan merupakan satu keharusan yang ada di dalam diri semua orang yang percaya, yang ada di dalam kerajaan Allah. Yang kedua adalah, kalau itu adalah sesuatu yang supranatural, sesuatu yang Allah kerjakan dalam diri kita, di dalam hati kita, maka pertanyaannya adalah, dapatkah kita mengetahui kalau kita adalah orang yang sudah dilahir barukan atau belum? Lalu kalau bisa, dasarnya apa? Apakah hal itu berdasarkan dari hari ketika kita percaya kepada Kristus? Maka di situ kita kemudian menyadari ada satu pembaruan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, dan kita bisa menyebutkan tanggal, waktu, dan jamnya hal itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Salah satunya misalnya John Wesley. John Wesley pada waktu dia hidup, dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah mengabarkan firman, mengabarkan Injil. Tetapi selama dia melakukan pengajaran itu, dia nggak diceritakan bagaimana. Tetapi suatu hari, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidupnya dan memenuhi hatinya, sehingga membuat dia merasa bahwa dia sekarang menjadi manusia yang baru. Dan dia bisa tahu tanggalnya, harinya, waktunya, kapan hal itu terjadi. Saya mau tanya, kalau saya minta Bapak Ibu tunjuk tangannya, siapa di sini yang tahu persis kapan Bapak Ibu sungguh-sungguh bertobat dan ada pembaruan dalam hidup? Ada yang bisa sebutkan tanggalnya? Gak ada. Jadi Bapak Ibu sudah dilahir baru kan belum? Belum. Kalau belum gak ada dalam kerajaan Allah. Sudah. Buktinya apa? Baptis. Baptisan tidak pernah bisa menjadi dasar untuk mengesahkan dia sudah dilahir baru kan atau belum. Baptisan itu hanya tanda luar seseorang itu dimurnikan,
disucikan dari dosanya. Tetapi mohon tanya, Bapak Ibu yang sudah dibaptis, kehendak siapa yang dijalankan? Tuhan atau kita? Masih lakukan dosa? Jadi udah lahir baru? Sudah disucikan sebetulnya. Saya kira bahkan ada orang-orang yang sudah dibaptis pun akhirnya meninggalkan iman kok. Dia menjadi punya kepercayaan yang lain. Apakah itu tanda bahwa baptisan lahir baru kan? Alkitab tidak pernah mengajarkan baptisan itu tanda kelahiran baru. Tetapi tanda eksternal seseorang yang dimana Tuhan bekerja di dalam hatinya untuk melahir barukan dia dan memberikan hati yang baru. Itu sebabnya baptisan tidak akan punya dampak dan efektivitas dan guna sama sekali kalau di dalam hatinya tidak ada pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Jadi jangan dibalik ya. Bukan karena baptisan maka hati seseorang diperbaharui. Tapi yang benar adalah hati seseorang diperbaharui karena itu dia memberi diri dia untuk dibaptis. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda sekali. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita tidak, sebagian besar kita nggak pernah tahu kapan kita dilahir barukan, lalu bagaimana kita bisa tahu kita sudah dilahir barukan atau belum? Nah ini Tuhan jawab di dalam ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-8, 2, 3. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yesus ketika berbicara mengenai dari roh baru bisa melahirkan roh. Tetapi bagaimana hal itu bisa kita ketahui bahwa kita sudah dilahirkan kembali? Yesus berkata, seperti halnya angin, kita tidak pernah tahu dari mana arah angin itu atau waktu di mana seseorang itu dilahir barukan. Tetapi yang kita bisa ketahui adalah kita merasakan angin. Oh, angin bertiup, saya tahu ada angin, tapi mohon tanya, dari mana arahnya? Kita juga nggak bisa jelaskan. Jadi maksud Yesus adalah orang yang dilahir barukan tidak penting untuk mengetahui kapan hal itu terjadi. Seperti seorang yang ada di dalam dunia ini atau kita ada di dalam dunia ini. Mau tanya, ada nggak yang tahu kapan dia lahir kalau papa mamanya tidak kasih tahu? Nggak tahu kan? Pak mamanya kasih tahu dia lahir tanggal berapa, baru dia ada. Lalu signifikansinya adalah kita hidup dalam dunia ini karena kita hidup atau karena kita tahu tanggal lahir. Yang lebih penting kita hidup, kita jalan, kita bergerak, kita melakukan sesuatu, kita menikmati hidup ini atau tahu tanggal lahir. Baru kita mengakui saya ada. Saya kira banyak orang tua dulu ya, tanggal lahir nggak ada yang tahu. Bahkan membuat tanggal lahir sendiri, ada yang memajukan, ada yang menuakan seperti itu. Karena tuntutan hukum, KTP dan yang lainnya. Tapi kenapa dia bisa menyebutkan tanggal lahir? Karena dia ada. Dia hidup. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai kelahiran baru, yang utama itu bukan tahu harinya kapan, tetapi apakah kita menghidupi kehidupan yang mencirikan orang yang lahir baru atau tidak. Itu yang lebih utama. Kalau kita mencirikan hidup orang yang sudah dilahir barukan, itu menandakan kalau kita sudah lahir baru. Walaupun kita tidak tahu kapan hal itu terjadi, tapi ciri hidup kita menyatakan kita adalah manusia baru. Dan Tuhan bekerja di dalam diri kita secara supranatural. Nah, apa yang menjadi ciri? Pertama adalah semua orang yang dilahir barukan oleh Roh Kudus akan mengaku dia adalah anak Allah. Dan ketika dia menyadari dia adalah anak Allah, dia akan nyaman bersama-sama dengan anak-anak Allah yang lain. Dia akan merasa bahwa kehidupan dia bersama dengan anak yang lain
itu adalah sesuatu yang seharusnya, dan dia merasa bisa bersatu dan bertumbuh bersama dengan anak-anak yang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tubuh tidak mungkin bisa menjadi tubuh kalau dia memisahkan diri dari tubuh. Orang Kristen ketika percaya kepada Tuhan, selain daripada dia adalah anggota keluarga, digambarkan sebagai anggota tubuh dari Kristus. Atau kalau kita mau tetap menggunakan keluarga, kita akan ngomong kayak gini: tidak ada seorang pun anak akan mengatakan kalau dirinya anak, kalau dia memisahkan dari keluarganya. Jadi ini seperti halnya Saulus. Sebelum dia bertobat, dia begitu membenci orang Kristen, dia menganiaya, dia berusaha membinasakan, dia tidak mau ada di tengah-tengah dari orang Kristen. Tapi begitu dia bertobat dan percaya Kristus, dia menempatkan diri bersama dengan orang Kristen. Dia hidup di situ, dia belajar firman bersama, dia mengajar di situ, dan dia bertumbuh dan dibentuk di dalam gereja Tuhan. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang yang berkata, saya percaya Yesus, tapi saya tidak mau ke dalam gereja atau bersama dengan orang Kristen yang lain. Kata itu hanya menyatakan dia hanya masih merupakan domba yang terhilang. Karena Tuhan menggembalakan gerejanya melalui pimpinan, melalui jemaat, melalui gereja lokal, di mana orang-orang Kristen bersama ada di situ, dan dia membentuk kita di dalam gereja, bukan di luar gereja, dan di dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hal pertama yang kita perlu lihat adalah pada waktu kita dilahirkan, coba lihat kesukaan kita ada bersama dengan anak Tuhan atau enggak? Atau kita merasa jengkel bersama dengan anak Tuhan, jijik, sakit hati dengan anak Tuhan yang lain, walaupun memang benar ada anak Tuhan yang menyakiti hati orang dan betul-betul menjijikan seperti itu. Tetapi paling tidak saudara harus mengerti, mereka adalah orang berdosa yang sudah ditebus oleh Kristus. Kalau mereka sudah sungguh-sungguh ditebus, dan saya harus menempatkan diri bersama-sama dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semua orang yang merupakan anak Tuhan diberi identitas yang baru. Saya adalah anak Tuhan, saya adalah milik Tuhan. Dulu saya adalah orang berdosa, sekarang saya adalah kepunyaan Tuhan. Dan ini membuat mindset kita berubah. Saudara, kalau kita selalu mengukur diri kita berdasarkan prestasi kita, apa yang orang dunia katakan mengenai diri kita, dan siapa yang layak dan tidak layak, siapa yang terhormat dan tidak terhormat, siapa yang penting dan tidak penting, apa yang harus utama dan tidak utama, seperti itu. Saya khawatir saudara belum dilahirbarukan. Karena orang yang sudah dilahirbarukan, dia mengerti, dia adalah orang yang dulu binasa, ada di dalam satu dosa, hukuman kekal. Tapi sekarang dia sudah dilepaskan oleh segala sesuatu itu, dan dia diberikan satu posisi di dalam kerajaan Allah sebagai anak Allah, dan segala berkat rohani diberikan kepada diri dia dengan kelimpahan di dalam Kristus. Dan dia tahu bahwa inilah yang benar dan baik. Itu yang dosa yang membawa kepada kematian. Apa yang akan dilakukan? Dia pasti berubah di dalam cara berpikir. Dia akan melihat hal-hal surgawi itu adalah hal-hal yang utama dan penting. Dia akan melihat bahwa dunia ini sementara. Dia akan mengejar yang lebih kekal, yang tidak bisa lapuk oleh waktu, karat oleh waktu. Tapi dia akan berusaha untuk mencari hal yang bisa bertahan sampai selama-lamanya. Dan dia akan melakukan itu karena ketika dia dilahirbarukan, dia mengerti ada Tuhan. Dia mengerti ada kekekalan. Dia mengerti kehendak Tuhan selalu baik dan benar. Dia mengerti satu hari dia akan dihakimi oleh Tuhan. Dia mengerti di dalam Tuhan ada kehidupan kekal. Dia mengerti kalau dia hidup di dalam kebenaran, hal itu akan membuat dia ada di dalam kebenaran, dan hal itu adalah baik bagi diri dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu proses yang Roh Kudus akan kerjakan di dalam pikiran kita, membuat cara kita berpikir itu berbeda, dan bahkan kita mulai mementingkan apa yang Tuhan pentingkan. Adakah proses ini di dalam hidup kita? Atau dari dulu sampai hari ini
Saya sudah percaya kepada Kristus, saya sudah dilahirbarukan, tapi diajak pelayanan nggak mau, diajak pendalaman Alkitab nggak mau, diajak doa nggak mau, diajak untuk sakal diri supaya kehendak Allah terjadi dalam hidupmu juga nggak mau. Lalu maunya apa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan itu akan menjadi hal yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan pentingkan itu akan menjadi hal yang kita pentingkan. Itu ciri dari orang yang dilahirbarukan, yang bisa dilihat orang, yang kita ketahui ketika kita mengambil keputusan dan melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah, atau yang keempat ya, pada waktu kita ketiga ya, bicara tentang kelahiran baru, apa tandanya? Dalam surat 1 dan 2 Yohanes itu dikatakan kasih. Kasih menjadi ciri orang yang dilahirbarukan. Bukan hanya dia dikuduskan dan dipisahkan dari dunia dan tidak hidup dalam dosa, tapi dia mencirikan orang yang menyatakan kasih Kristus. Kasih yang bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang baik kepada dia, orang yang menguntungkan diri dia, tetapi kasih yang ditujukan kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkan kasih kita, karena Kristus sudah mengasihi kita yang tidak layak mendapatkan kasih Kristus. Ini menjadi ciri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu saya sudah lahir baru atau belum, walaupun banyak yang lain ya, apakah buaro dan yang penguasaan diri dan yang lain-lain ya, tapi dalam kesempatan ini saya bicara 3 ini. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, uji, saya sudah lahir baru belum? Coba lihat, adakah apa? Pertama, lupa. Ada apa? Kesukaan bersekutu bersama dengan umat Tuhan. Yang kedua, adakah identitas yang baru yang dinyatakan melalui mentalitas, cara berpikir yang baru? Yang ketiga, adakah kasih yang kita nyatakan dalam kehidupan kita? Jadi atas dasar ini Bapak Ibu bisa berkata, Tuhan sudah melahirbarukan saya. Walaupun saya tidak tahu kapan waktunya, tetapi kelihatannya saya terus bertumbuh ke arah apa yang Tuhan pentingkan dan inginkan. Pola pikir yang Tuhan ingin saya miliki, hidupan dalam pengudusan, hidupan dalam kasih, itu ada dalam kehidupan saya. Saudara bisa yakin saudara adalah orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Terakhir, kalau saudara, ya sebelum terakhir lah, terakhir saya langsung ngomong satu kalimat selesai. Sebelum terakhir, selama proses itu ada satu hal yang penting, yaitu apa? Mata yang selalu melihat kepada Kristus. Kalau saudara merasa kayaknya saya masih jauh deh, apa yang saya harus lakukan? Lihatlah kepada Kristus, jangan yang lain. Itu kayak misalnya kayak gini ya. Pada waktu orang-orang Israel ada di padang gurun, mereka menghina Tuhan dengan menyembah berhala. Lalu Tuhan memberikan ular untuk memagut mereka. Akhirnya banyak yang mati pada waktu itu. Nah ketika mereka sadar, mereka teriak kepada Tuhan, atau Musa teriak kepada Tuhan minta pertolongan Tuhan. Tuhan ngomong, buat patung ular, taruh di atas tiang, lalu tinggikan, angkat tiang itu, supaya semua orang yang melihat kepada patung ular itu, mereka tidak mati walaupun dipatung oleh ular. Itu gambar dari Kristus. Jadi selama saudara hidup dalam dunia, apa yang membuat saudara bisa punya satu keyakinan, walaupun saudara berusaha proses tapi kadang jatuh, proses lagi kadang jatuh seperti itu. Dan kadang-kadang ketika kita jatuh, kita merasa kita tidak berarti, kita begitu berdosa, dan kita sepertinya di bawah murka Tuhan. Cuma satu, pandanglah kepada Yesus, pandang kepada Dia, jangan kepada yang lain. Fokuskan hidupmu kepada Yesus Kristus. Itu cuma satu-satunya yang kita bisa lakukan.
Sisanya Tuhan yang kerjakan di dalam kehidupan kita. Terakhir adalah semua ini terjadi secara individu. Semua ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Keluarga, orang tua, anak, istri, suami, dan yang lain. Jadi kalau saudara ingin ada di dalam kerajaan Allah, pastikan itu menjadi milik kita, bukan warisan dari orang tua. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk kebenaran yang boleh Engkau bukakan. Karuniakan bagi kami. Tolong kami untuk menguji diri kami. Adakah kelahiran baru dalam hidup kami? Biarlah kami juga boleh tetap memiliki mata yang tertuju kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan jalan keluar bagi persoalan dosa. Tolong kami ya Bapa, jangan biarkan kami seperti orang-orang yang mengerti firman, tapi kami sebenarnya tidak memahami firman dan kebenaran rohani dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.